Firman Tuhan Harian. Saat ini haruslah jelas bagi engkau semua bahwa pada akhir zaman, fakta bahwa firman menjadi daging yang terutama digenapi Tuhan. Melalui pekerjaannya yang nyata di bumi, Ia membuat manusia mengenalnya dan berhubungan dengannya dan melihat perbuatan-perbuatannya yang nyata. Ia membuat manusia dapat melihat dengan jelas bahwa Ia dapat memperlihatkan tanda dan keajaiban, tetapi ada pula masa ketika Ia tidak dapat melakukan itu, dan hal ini tergantung pada zamannya. Berdasarkan hal ini, engkau dapat melihat Tuhan bukan tidak mampu memperlihatkan tanda dan keajaiban, tetapi Ia mengubah caranya bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan zamannya. Pada tahap pekerjaan yang sekarang ini, Ia tidak memperlihatkan tanda dan keajaiban. Alasan Ia memperlihatkan beberapa tanda dan keajaiban di zaman Yesus karena pekerjaannya di zaman itu memang berbeda. Tuhan tidak melakukan pekerjaan itu saat ini, dan beberapa orang meyakini Ia tak mampu memperlihatkan tanda dan keajaiban, atau mereka berpikir bahwa jika Ia tidak memperlihatkan tanda dan keajaiban, Ia bukanlah Tuhan. Bukankah ini sesat? Tuhan sanggup memperlihatkan tanda dan keajaiban, tetapi Ia sedang bekerja di zaman yang berbeda, dan karena itu Ia tidak melakukan pekerjaan seperti itu. Karena ini zaman yang berbeda, dan karena ini tahap pekerjaan Tuhan yang berbeda, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan Tuhan juga berbeda. Kepercayaan manusia kepada Tuhan bukanlah kepercayaan pada tanda dan keajaiban, bukan pula kepercayaan pada mukjizat, melainkan kepercayaan pada pekerjaannya yang nyata selama zaman baru. Manusia mengenal Tuhan melalui cara Tuhan bekerja, dan pengenalan ini menghasilkan kepercayaan kepada Tuhan dalam diri manusia. Dengan kata lain, kepercayaan pada pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam tahap pekerjaan ini, Tuhan terutama berbicara. Jangan menunggu untuk melihat tanda dan keajaiban. Engkau tak akan melihatnya, sebab engkau tidak terlahir pada zaman kasih karunia. Apabila engkau terlahir di zaman itu, engkau mungkin sudah melihat tanda dan keajaiban, tetapi engkau terlahir pada akhir zaman, sehingga engkau hanya dapat melihat kenyataan dan kenormalan Tuhan. Jangan berharap melihat Yesus yang adikodrati pada akhir zaman. Engkau hanya dapat melihat inkarnasi Tuhan yang praktis, yang tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Di setiap zaman, Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang berbeda. Di setiap zaman, Ia menyatakan sebagian perbuatan Tuhan, dan pekerjaan setiap zaman mewakili satu bagian tabiat Tuhan dan mewakili satu bagian perbuatan Tuhan. Perbuatan yang Ia nyatakan berbeda-beda tergantung pada zaman Ia bekerja, tetapi semuanya memberi manusia pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan yang lebih membumi dan lebih benar. Manusia percaya kepada Tuhan oleh karena semua perbuatan Tuhan, dan karena Tuhan begitu ajaib, begitu besar, karena Ia Maha Kuasa dan tidak terselami. Bila engkau percaya kepada Tuhan karena Ia dapat melakukan tanda dan keajaiban,
dan dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, pandangan engkau salah, dan beberapa orang akan berkata kepada engkau, "Bukankah roh jahat juga dapat melakukan perkara-perkara seperti itu?" Tidakkah ini akan mengacaukan gambaran Tuhan dan gambaran iblis? Saat ini, kepercayaan manusia kepada Tuhan adalah karena banyak perbuatannya dan berbagai cara Ia bekerja dan berbicara. Tuhan menggunakan ucapan-ucapannya untuk menaklukkan manusia dan menyempurnakannya. Manusia percaya kepada Tuhan karena banyak perbuatannya, bukan karena Ia mampu memperlihatkan tanda dan keajaiban, dan manusia hanya memahaminya karena mereka melihat perbuatan-perbuatannya. Hanya dengan mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata, caranya bekerja, cara bijaksana yang digunakannya, caranya berbicara, dan caranya menyempurnakan manusia, hanya dengan mengetahui aspek-aspek ini, engkau dapat memahami kenyataan Tuhan dan memahami tabiatnya. Hal yang disukainya, hal yang dibencinya, caranya bekerja atas manusia dengan memahami hal yang disukai dan tidak disukai Tuhan, engkau dapat membedakan antara hal-hal yang positif dan yang negatif, dan melalui pengenalan engkau akan Tuhan, ada kemajuan dalam hidup engkau. Singkatnya, engkau harus mendapatkan pengetahuan akan pekerjaan Tuhan dan harus meluruskan pandangan engkau mengenai kepercayaan kepada Tuhan.